Shalom, jumpa lagi bersama saya Pastor Yogi Elia dalam Renungan Agape Kairos Ministry. Dalam firman Tuhan di Matius 19 ayat 4-6, Yesus mengatakan seperti ini. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Firman Tuhan ini sering kita dengar, sering kita baca, terutama di dalam pemberkatan pernikahan. Sebenarnya firman Tuhan ini untuk kita yang diberkati, rumah tangga yang diberkati. Dikatakan dua menjadi satu daging. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi kenapa banyak rumah tangga Kristen bercerai? Tapi kenapa banyak rumah tangga Kristen bertengkar? Ya, dan saling mengeluarkan egonya sendiri. Engkau sebagai suami harus mengasihi istrimu. Karena Rasul Paulus mengatakan dia teman pewaris tata kasih karunia. Kalau kau mau diberkati, bukan hanya finansial, tapi pelayananmu, pekerjaanmu, usahamu, kasihi istrimu. Jujur di hadapan dia, terbuka di hadapan dia. Maka engkau akan diberkati luar biasa. Dulu saya sebelum bertobat, ya udah jadi Kristen sih, tapi belum sungguh-sungguh. Saya nggak jujur sama istri saya. Tapi saya ditegur Tuhan. Kenapa kamu seperti ini? Karena kamu tidak jujur dengan istrimu. Jadi apa yang saya dapat berkat itu keluar dan tidak ada untuk menyimpan. Bahkan keluarnya lebih besar. Ketika saya bertanya sama Tuhan dan Tuhan mengatakan, kau tidak jujur dengan istri. Dan di situ saya menangis, saya bertobat. Saya minta maaf kepada istri saya. Dan ketika itu juga saya mau jujur. Uang yang di tabungan saya, istri saya tahu. Begitu pula uang istri saya di tabungan saya tahu. Kita sama-sama jujur. Untuk keluar kita jujur, diberkati, ada yang memberi persembahan, apapun saya jujur di hadapan istri saya. Dan disitulah saya menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Kami diberkati. Anak saya dua, satu sudah kerja, satu masih kuliah, Daniel dan Nathanael. Tapi dia dicukupi Tuhan yang luar biasa. Dan banyak lagi yang saya mau ceritakan kesaksian Tuhan yang luar biasa. Oh, dia Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Banyak rumah tangga Kristen tidak diberkati. Pak, kenapa saya tidak berkati? Suami berkata, Pak, kenapa kok saya seperti ini? Banyak yang saya temui suami tidak mengasihi istrinya. Suami tidak jujur kepada istrinya. Kasihi istrimu, jujur, terbuka. Pak, kalau saya jujur, nanti istri saya boros seperti ini. Saya percaya istrimu bisa mengendalikan uang yang kau berikan. Karena engkau jujur. Justru kalau engkau tidak jujur, suamimu banyak berbohong, istrimu banyak berbohong. Ya, oleh karena suami ya tidak jujur, istri jadi banyak berbohong. Tapi kalau suami jujur, saya percaya istrimu pun jujur, memakai uang yang luar biasa. Kita anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, harus keluarga-keluarga yang diberkati. Kesehatan, finansial, pekerjaan, usaha, apapun. Kalau engkau mau diberkati, cintai istrimu, kasihi istrimu, terbuka dengan istrimu, jujur dengan istrimu. Dan jangan ada pihak ketiga yang ikut campur rumah tangga. Apalagi engkau sebagai suami, imam yang membawahi istri dan anak-anak. Kalau engkau sebagai suami, imam, kelakuanmu buruk,
habitmu, kebiasaanmu yang tidak pernah diubahkan karakter, maka istri dan anak-anak jangan berharap dia akan berubah. Dikatakan kok, ya, istrimu seperti tunas, seperti pohon aras dari Libanon yang tumbuh subur. Maka tidak ada lagi, saya percaya, kalau suami benar di hadapan Tuhan, benar di hadapan keluarganya, tidak ada lagi perceraian. Tidak ada lagi pertikaian, keributan dalam rumah tangga. Peganglah firman Tuhan. Istrimu hanya satu, tidak boleh dua. Firman apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, selain maut yang memisahkan. Firman loh, ya kan? Nah ini kita pegang firman, bukan pegang peraturan-peraturan dunia ini, bukan pegang peraturan-peraturan dari manusia, tapi firman. Istri kita itu tulang rusuk kita, ya. Ketika Adam tidur, Tuhan mengambil tulang rusuk Adam. Itu siapa? Istrinya sebagai istrinya, Hawa. Istrimu tulang rusukmu. Engkau sakit, istrimu sakit. Engkau sukacita, istrimu sukacita. Engkau diberkati, istrimu diberkati. Anak-anakmu juga diberkati. Bertobatlah selagi masih Tuhan kasih kesempatan. Engkau mau melakukan apapun tanpa ada kasih, tidak akan bisa. Engkau mau melakukan apapun, engkau jahat sama istrimu, gak akan diberkati. Engkau mau pergi ke Holy Land 10 kali tanpa engkau mengasihi istrimu, engkau jahat sama istrimu, saya berkata, jangan harap engkau diberkati. Jangan tunggu Tuhan sentil dulu, baru engkau bertobat. Mari, selagi pintu rahmat dibukakan, kita sehat. Kasihi istrimu, kasihi anak-anak. Karena dialah teman pewaris tata kasih karunia Tuhan Yesus.